Hai, salam dan bahagia untuk kita semua. Selamat datang dan berjumpa kembali di channel Matpi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Semua persamaan kuadrat bisa diselesaikan dengan cara pemfaktoran. Cara lain untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Bentuk dari ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 diubah ke bentuk kuadrat sempurna, yaitu x ditambah p dikuadratkan sama dengan q, dengan q-nya lebih dari atau sama dengan 0. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, kita bisa gunakan konsep yang ini ketika bentuk persamaan kuadrat tidak bisa kita cari dengan cara pemfaktoran, sehingga untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut, kita harus menyelesaikannya dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Nah, seperti apa penjabaran dari bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 menjadi x ditambah p dikuadratkan sama dengan q? Kita perhatikan penjabarannya berikut ini. Yang pertama, kita tulis kembali bentuk umumnya, yaitu ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c sama dengan 0. Kemudian bentuk persamaan kuadrat ini, kedua ruasnya kita bagi dengan a, sehingga ax kuadrat kita bagi dengan a, kemudian ditambah dengan bx kita bagi dengan a, kemudian ditambah dengan c dibagi dengan a sama dengan 0. A dibagi dengan A kita coret bernilai 1. 1 dikalikan dengan x kuadrat, nilainya sama dengan x kuadrat. Kemudian ditambah dengan B per AX. Kemudian C per A. Kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif C per A. X dikuadratkan ditambah dengan B per A dikali dengan X. Nah, kita perhatikan bentuk yang ini, yaitu B per A. B per A ini kita bagi dengan 2. Sehingga kita bisa tulis menjadi B dibagi dengan A, kemudian dibagi dengan 2. Kemudian bentuk ini kita rubah menjadi perkalian. B per A, kemudian dikali dengan, nah 2 di sini kan 2 per 1. Sehingga kalau kita rubah menjadi perkalian, 2 per 1 kita balik menjadi 1 per 2. Kemudian yang atas kali atas, pembilang dikali dengan pembilang. B dikali 1, nilainya sama dengan B. Kemudian A dikali dengan 2 sama dengan 2A. Sehingga B per A dibagi dengan 2 nilainya sama dengan B per 2A. Kemudian B per 2A ini kita pangkatkan 2 sama dengan, nah kita perhatikan di ruas kiri, yaitu positif B per 2A dikuadratkan. Ketika kita menambahkan positif B per 2A dikuadratkan di ruas kiri, maka di ruas kanan kita tulis kembali, yaitu C per A, kemudian ditambahkan dengan B per 2A dikuadratkan. Nah, sekarang kita perhatikan yang pangkat 2, yaitu X dikuadratkan, kemudian ada satu di sini yang pangkat 2, yaitu B per 2A. Kita ambil bilangan di depan pangkatnya ini, yaitu kita ambil X, kemudian ditambah dengan B per 2A, kemudian tutup kurung dipangkatkan 2 sama dengan, kita tulis kembali yang di ruas kanan, yaitu negatif C per A ditambah dengan B per 2A dikuadratkan. Kemudian langkah berikutnya, kita misalkan B per 2A sama dengan P, sehingga kita ganti B per 2A menjadi P, yaitu X ditambah dengan B per 2A kita ganti dengan P, X ditambah P, kemudian dipangkatkan 2, nilainya sama dengan negatif C per A ditambah dengan B per 2A, kita rubah nilainya menjadi P dikuadratkan. Kemudian X ditambah P dikuadratkan sama dengan bentuk yang ini, negatif C per A ditambah P kuadrat, kita misalkan sama dengan Q, sehingga bentuk dari negatif C per A ditambah dengan P kuadrat kita ganti dengan Q. Sehingga bentuk dari AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, kita bisa rubah ke bentuk kuadrat sempurna, yaitu X ditambah P dikuadratkan sama dengan Q. Dalam menyelesaikan persamaan kuadrat
dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Untuk mencari akar-akarnya, kita bagi ke dalam dua kasus. Untuk kasus yang pertama, yaitu untuk A-nya sama dengan 1. Contoh, x kuadrat kurang 8x kurang 9 sama dengan 0. Kita menulis kembali soal, yaitu x kuadrat dikurang dengan 8x sama dengan negatif 9 pindah ke ruas kanan menjadi positif 9. Nah, sekarang kita perhatikan angka 8, koefisien dari x, angka 8 yang ini kita bagi dengan 2. Nilainya sama dengan 4. Sehingga di sini kita tambahkan 4, kemudian dikuadratkan. Karena di ruas kiri ditambahkan 4 dikuadratkan, maka di ruas kanan kita juga tambahkan 4 dikuadratkan. Sekarang kita perhatikan bilangan berpangkat 2-nya, yaitu x kuadrat, kemudian di sini juga 4 dikuadratkan. Kita ambil bilangan yang berada di depan pangkat 2, yaitu x, kemudian ditambah dengan 4, kemudian kita kuadratkan. Nilainya sama dengan 9, ditambah dengan 4 dikuadratkan sama dengan 16. Nah, yang ini kenapa bisa dirubah menjadi x ditambah 4 dikuadratkan? Kita perhatikan penjabarannya. Kita mengingat sifat aljabar, yaitu a ditambah b dikuadratkan, nilainya sama dengan a kuadrat, ditambah dengan 2ab, kemudian ditambah dengan b kuadrat. Kita punya a-nya sama dengan x, kemudian ditambah b-nya sama dengan 4, kita kuadratkan, nilainya sama dengan a dikuadratkan, berarti x-nya kita kuadratkan, ditambah dengan 2 dikali dengan x, 2x, dikali 4 sama dengan 8x, kemudian ditambah dengan 4 dikuadratkan. Nah, sekarang kita perhatikan yang ini, x kuadrat kurang 8x tambah 4 dikuadratkan, bentuknya sama dengan yang ada di sini. Kemudian, bentuk dari x ditambah 4 dikuadratkan, nilainya sama dengan yang ada di sini. Sehingga, bentuk dari x kuadrat kurang 8x tambah 4 dikuadratkan, kita bisa rubah ke bentuk kuadrat sempurna, yaitu x ditambah 4 dikuadratkan. Kemudian, kita tulis kembali, x ditambah 4 dikuadratkan, nilainya sama dengan 9 tambah 16, yaitu 25. Pangkat di ruas kiri kita hilangkan, sehingga menjadi x ditambah 4 sama dengan plus minus, di ruas kanan kita rubah menjadi akar 25. X ditambah 4 sama dengan plus minus, akar 25, nilainya sama dengan 5. X tambah 4 sama dengan plus minus 5, x-nya sama dengan plus minus 5, plus 4, kita pindah ke kanan menjadi negatif 4. Sehingga x1-nya sama dengan, kita ambil yang positif, yaitu positif 5, dikurang dengan 4, nilainya sama dengan 1, kemudian x2-nya sama dengan, kita ambil yang negatif, yaitu negatif 5 dikurang dengan 4, sehingga x2-nya sama dengan negatif 9. Sehingga akar-akar dari persamaan kuadrat, x kuadrat kurang 8x kurang 9, yaitu x1-nya sama dengan 1 dan x2-nya sama dengan negatif 9. Contoh yang kedua, x kuadrat kurang 10x tambah 7 sama dengan 0. Kita tulis kembali, x kuadrat kurang dengan 10x, nilainya sama dengan positif 7, kita pindah ke kanan menjadi negatif 7. Sekarang kita perhatikan angka 10, yaitu koefisien dari x. Angka 10 ini kita selalu bagi dengan 2. Jadi 10 kita bagi 2, nilainya sama dengan 5. 5 yang ini nanti kita tambahkan di sini, yaitu tambah 5, kemudian dikuadratkan. Karena di kiri ditambah 5 dikuadratkan, maka di kanan juga kita tambah 5 dikuadratkan. Nah, sekarang kita perhatikan bilangan berpangkat 2-nya. Di depan bilangan berpangkat 2 yaitu x dan 5. Kita ambil x, kemudian ditambah dengan 5, kemudian kita kuadratkan. Nilainya sama dengan negatif 7 ditambah dengan 5 dikuadratkan, nilainya sama dengan 25. X ditambah dengan 5, kemudian dikuadratkan, nilainya sama dengan negatif 7 tambah 25, yaitu 18. Pangkatnya di ruas kiri kita hilangkan, sehingga menjadi x ditambah 5 sama dengan plus minus, di ruas kanan kita akarkan, yaitu akar 18.
X sama dengan plus minus akar dari 18, positif 5 kita pindah ke kanan menjadi negatif 5. Akar 18 kita sederhanakan, yaitu akar 18 sama dengan akar dari 9 dikali dengan akar 2. Akar 9 nilainya 3 dikali dengan akar 2, yaitu 3 akar 2. Sehingga X1-nya sama dengan, kita ambil yang positif, yaitu positif akar 18, kita kurang dengan 5, sama dengan akar 18 nilainya yaitu 3 akar 2. Sehingga kita sederhanakan menjadi 3 akar 2 kurang 5. Atau X2-nya sama dengan, kita ambil yang negatif, yaitu negatif akar dari 18 kurang dengan 5 sama dengan negatif akar 18, kita sederhanakan menjadi 3 akar 2 kurang 5. Sehingga akar-akar dari x kuadrat kurang 10x tambah 7 sama dengan 0, yaitu x1-nya sama dengan 3 akar 2 kurang 5, atau x2-nya sama dengan negatif 3 akar 2 kurang 5. Untuk soal nomor 2, kita tidak bisa mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan pemfaktoran. Sehingga untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat yang ini, kita menggunakan dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Jadi manfaat dari cara melengkapi kuadrat sempurna yaitu untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat ketika kita faktorkan tidak bisa. Kemudian untuk kasus yang kedua, yaitu untuk A atau koefisien dari x kuadratnya lebih dari 1. Contoh, 2x kuadrat kurang 3x kurang 5 sama dengan 0. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan, ketika koefisien dari x kuadratnya lebih dari 1, nah di soal ini 2, maka kita bagi bentuk persamaan kuadrat ini dengan koefisien dari x kuadrat, yaitu 2. 2x kuadrat kita bagi dengan 2, kemudian negatif 3x dibagi dengan 2, kemudian negatif 5 juga dibagi dengan 2. Di ruas kanan juga 0 dibagi 2, nilainya 0. 2 dibagi dengan 2 nilainya 1. 1 dikali x kuadrat nilainya sama dengan x kuadrat. Dikurang dengan 3 per 2x. Kemudian dikurang dengan 5 per 2x sama dengan 0. X dikuadratkan dikurang dengan 3 per 2x sama dengan negatif 5 per 2. Kita pindah ke ruas kanan menjadi positif 5 per 2. Nah, sekarang kita perhatikan koefisien dari x yang ini yaitu 3 per 2. 3 per 2 yang ini kita bagi dengan 2 sehingga menjadi 3 per 2 dibagi lagi dengan 2 sama dengan, bentuk ini merupakan bentuk pembagian, kita rubah ke bentuk perkalian menjadi 3 per 2 dikali dengan 2 yang ini, kalau kita tambahkan di sini 2 per 1, jadi tidak merubah nilai. Yang ini kita balik menjadi 1 per 2 sama dengan pembilang dikali dengan pembilang, 3 dikali 1, 3. Kemudian yang bawah penyebut dengan penyebut. 2 dikali 2 nilainya sama dengan 4. Sehingga 3 per 2 kita bagi lagi dengan 2 nilainya sama dengan 3 per 4. Sehingga di sini kita tambahkan dengan 3 per 4. Kemudian dikuadratkan. Maka di ruas kanan juga kita tambahkan 3 per 4 dikuadratkan. Nah, sekarang kita lihat yang ada pangkat 2-nya. Punyanya x ada pangkat 2, kemudian 3 per 4 juga ada pangkat 2-nya. Kita ambil bilangan yang ada pangkatnya, yaitu x, kemudian ditambah dengan 3 per 4, kemudian dikuadratkan, sama dengan 5 per 2, kemudian ditambah dengan 3 dikuadratkan, nilainya 9, per dengan 4 dikuadratkan, sama dengan 16. X ditambah dengan 3 per 4, kemudian dikuadratkan, nilainya sama dengan, kita perhatikan bentuk yang ini, kalau kita jabarkan, kita mencari KPK dari 2 dan 16. KPK dari 2 dan 16 yaitu 16, sehingga kita bisa tulis menjadi 16, kita bagi dengan 2, nilainya sama dengan 8, dikali 5 sama dengan 40, kemudian ditambah dengan 16 dibagi dengan 16 nilainya 1 dikali dengan 9 sama dengan 9. 40 ditambah 9
sama dengan 49 dibagi dengan 16. Sehingga bentuk dari 5/2 ditambah dengan 9/16 kita rubah menjadi 49/16. Kemudian kita perhatikan yang ada di sini, X tambah 3/4 dikuadratkan. Kita hilangkan pangkatnya sehingga kita bisa tulis menjadi X ditambah dengan 3/4 sama dengan, karena pangkatnya kita hilangkan di ruas kiri, maka di ruas kanan kita tulis menjadi plus minus akar dari 49/16. X ditambah dengan 3/4 nilainya sama dengan plus minus akar 49 nilainya sama dengan 7 dibagi dengan akar 16 sama dengan 4. Sehingga X-nya sama dengan plus minus 7/4, positif 3/4 di kiri, kita pindah ke kanan menjadi negatif 3/4. Sehingga X1-nya sama dengan, kita ambil yang positif, yaitu positif 7 dikurang dengan 3. Penyebutnya sudah sama, yaitu 4. Sehingga kita bagi dengan 4, sama dengan yang atas kita kurangkan. 7 kurang 3, nilainya sama dengan 4. Kemudian dibagi dengan 4, nilainya sama dengan 1. Kemudian X2-nya sama dengan, kita sudah ambil yang positif tadi, maka X2-nya kita ambil yang negatif, yaitu negatif 7, kemudian dikurang dengan 3. Penyebutnya sama, yaitu 4, sehingga kita bagi dengan 4. Sama dengan yang atas kita operasikan, negatif 7 kurang 3 sama dengan negatif 10 dibagi dengan 4. Sama dengan negatif 10/4. Kita sederhanakan, masing-masing dibagi dengan 2. Negatif 10 bagi 2 sama dengan negatif 5. Kemudian 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sehingga akar-akar dari persamaan kuadrat 2x dikuadratkan kurang 3x kurang 5 sama dengan 0. Yaitu X1-nya sama dengan 1 dan X2-nya sama dengan negatif 5/2. Contoh yang kedua, 4x kuadrat tambah 8x tambah 3 sama dengan 0. Pertama kita perhatikan koefisien dari x kuadrat. Koefisien dari x kuadrat yaitu 4. Karena koefisien dari x kuadratnya 4, maka kedua ruas dari bentuk persamaan kuadrat ini kita bagi dengan 4. Sehingga 4x dikuadratkan dibagi dengan 4, kemudian ditambah dengan 8x dibagi dengan 4, kemudian 3 dibagi dengan 4 sama dengan 0. 4 dibagi dengan 4, 1, dikali dengan x kuadrat, nilainya sama dengan x kuadrat, kemudian ditambah dengan 8 dibagi dengan 4, nilainya sama dengan 2, dikali x sama dengan 2x, kemudian ditambah dengan 3 dibagi dengan 4 sama dengan 0. X kuadrat ditambah dengan 2x sama dengan positif 3/4, pindah ke kanan menjadi negatif 3/4. Kita perhatikan koefisien dari x yaitu angka 2. Angka 2 yang ini kita bagi dengan 2. Sehingga 2 kita bagi dengan 2, nilainya sama dengan 1. Nah, 1 yang ini kita tambahkan di sini. Kita tulis menjadi 1 dikuadratkan. Karena di ruas kiri kita tambahkan 1 dikuadratkan, maka di ruas kanan juga kita tambahkan 1 dikuadratkan. Perhatikan yang berpangkat 2, yaitu x, kemudian kita ambil bilangan yang berada di depan pangkat 2, yaitu x, kemudian ditambah dengan 1, kemudian kita kuadratkan, nilainya sama dengan negatif 3/4, kemudian ditambah dengan 1 dikuadratkan, nilainya 1. Kemudian kita perhatikan yang ini, yaitu negatif 3/4 ditambah 1, kita samakan penyebutnya, sehingga kita bisa tulis menjadi 3/4 ditambah dengan, kita perhatikan penyebutnya di sini 4. Kalau penyebutnya 4, yang di sini angka 1, 1 kalau kita rubah ke penyebut 4 sehingga menjadi 4/4. Sekarang penyebutnya sudah sama, 4 dengan 4, kita operasikan yang pembilangnya. Negatif 3 ditambah 4, nilainya 1, kemudian kita bagi dengan penyebutnya yaitu 4. Sehingga kita bisa tulis menjadi x ditambah 1, di ruas kiri ditulis kembali, kemudian dikuadratkan, sama dengan negatif 3/4 ditambah 1, nilainya sama dengan
1/4. Sehingga di sini kita rubah menjadi 1/4. Kemudian pangkat 2 di kiri kita hilangkan menjadi X tambah 1 sama dengan di ruas kanan kita tulis menjadi plus minus. Karena pangkat di kiri hilang, maka di kanan kita akarkan menjadi 1/4. X ditambah 1 sama dengan plus minus. Kita perhatikan akar 1 nilainya sama dengan 1. Kemudian kita per dengan akar 4 nilainya sama dengan 2. Sehingga X-nya sama dengan plus minus 1/2. Kemudian positif 1, di ruas kiri kita pindah ke kanan menjadi negatif 1. Sehingga kita punya X1-nya sama dengan, kita ambil yang positif, yaitu 1/2, kemudian dikurang dengan 1. Kalau kita samakan penyebut dengan 2, maka kita bisa rubah menjadi 2/2. Sama dengan, penyebutnya sudah sama, sehingga kita operasikan pembilangnya 1 dikurang 2 sama dengan negatif 1, kemudian kita bagi dengan 2. X2 sama dengan, karena positifnya sudah diambil di X1, maka yang kedua yaitu negatif 1/2, kemudian dikurang dengan 1, kita samakan penyebutnya dengan 2 menjadi 2/2, sama dengan negatif 1 dikurang 2 sama dengan negatif 3, kemudian kita bagi dengan 2. Sehingga akar-akar dari 4x kuadrat tambah 8x tambah 3 sama dengan 0, yaitu X1-nya sama dengan negatif 1/2 dan X2-nya sama dengan negatif 3/2. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih.